Halo semuanya, langsung aja nih. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah proyek komunitas yang gak cuma mendesak banget, tapi juga super menginspirasi. Kita akan lihat lebih dalam proposal pembangunan kembali Masjid Nurul Jihad di perumahan Villa Bukit Tidar, Malang. Ini tuh bener-bener kisah tentang ketangguhan warga, sebuah krisis yang bener-bener di luar dugaan, dan gimana sebuah visi arsitektur yang megah bisa menyatukan banyak orang. Saya antusias banget buat bahas pemaparan ini bareng Anda, karena jujur aja, cara panitia nyusun rencananya tuh luar biasa terstruktur dan transparan. Yuk kita mulai! Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Perjalanan kita kali ini bakal ngelewatin 5 tahap yang jelas banget. Mulai dari tragedi membawa perubahan, terus visi desain masjid baru, landasan spiritual pembangunan, rincian anggaran transparan, dan terakhir, jalan menuju amal jariah. Bagian pertama, tragedi membawa perubahan. Nah, buat paham kemana arah proyek ini, kita harus tahu dulu sejarah dan semangat komunitas di baliknya. Ini tuh bukan sekedar bangun gedung baru di tanah kosong loh. Perjalanan masjid ini benar-benar panjang. Bayangin deh, semuanya berawal dari 14 Februari tahun 2000 sebagai sebuah musola sederhana hasil swadaya warga. Selama 25 tahun, jamaahnya makin banyak, dan bangunan ini pelan-pelan diperluas sampai makan 5 kafling tanah dan berubah jadi Masjid Nurul Jihad. Tapi, ada insiden yang benar-benar bikin kaget. Tanggal 8 Maret 2025, tepat jam setengah 7 malam sehabis jamaah buka puasa bareng dan sholat maghrib, lantai 2 masjid tiba-tiba ambruk. Usia bangunan ditambah beban yang terlalu berat jadi penyebabnya. Alhamdulillahnya, nggak ada korban jiwa sama sekali. Tapi tetap aja, kejadian ini bikin krisis sekaligus kebutuhan yang super mendesak buat warga di sana. Dan gambar ini benar-benar ngejelasin dengan brilian banget posisi komunitas itu sekarang. Di satu sisi, Anda bisa lihat realitas baitnya. Tiang beton yang terbuka, susunan bata yang berantakan, perancah bambu, kelihatan banget proses rehabilitasinya lagi berjalan dengan susah payah. Tapi di sisi lain, kita disuguhkan hasil akhirnya, sebuah render 3D masjid yang benar-benar megah. Nah, gap antara realitas yang hancur dan visi masa depan yang indah, inilah yang lagi berusaha dijembatani oleh panitia. Masuk ke bagian kedua, visi desain masjid baru. Anda tahu kan pepatah krisis selalu bawa peluang? Alih-alih cuma nambal bangunan yang rusak, panitia mutusin buat merancang sesuatu yang jauh lebih baik, lebih aman, dan pastinya lebih menakjubkan. Coba deh lihat desain eksteriornya. Keren banget kan? Sentuhan warna hijau dan emas di fasadnya ngasih kesan elegan yang kuat banget. Ada kubah hijau haksasa di tengah yang ngasih kesan teduh, ditambah menara menjulang yang gak cuma jadi identitas, tapi juga bikin suara azan nyampe lebih jauh. Desain ini sengaja dibuat supaya kapasitasnya jauh lebih lega dan sirkulasi udaranya lebih segar. Jadi, jemaah yang terus bertambah bisa ibadah dengan nyaman banget tanpa perlu was-was soal keamanan bangunan. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Coba perhatiin desain mihrab ini, tata cahaya hangatnya itu loh, nyatu banget sama ukiran lengkung bernuansa geometris Islam. Bener-bener jadi titik fokus yang luar biasa. Tapi tujuannya bukan buat pamer kemewahan visual ya. Target utamanya itu nyiptain ruang dialog yang damai, khusyuk, dan tenang banget antara jamaah sama sang pencipta. Hal-hal detail kayak gini nih, yang ngubah bangunan biasa jadi tempat ibadah yang sesungguhnya. Bagian ketiga, landasan spiritual pembangunan. Punya arsitektur indah itu memang penting banget. Tapi untuk sebuah masjid, bangunan fisiknya nggak akan bisa berdiri tegak tanpa fondasi spiritual yang kuat. Di awal-awal dokumen pemaparan ini, kita langsung disambut sama hadis yang indah banget. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang bangun masjid karena Allah, maka Allah bakal bangunin dia sebuah rumah di surga. Kalau di dunia bisnis, kita sering dengar istilah ROI atau Return on Investment kan? Nah, proposal ini dengan sangat jelas nawarin apa yang saya sebut sebagai imbal hasil spiritual tingkat tinggi. Ini tuh bukan donasi biasa, ini literally investasi buat keabadian. Gak cuma itu, panitia juga ngutip ayat dari Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini dengan tegas bilang kalau memakmurkan masjid Allah itu adalah hak istimewa dan bukti nyata dari orang-orang yang beriman. Ini tuh seakan ngebangun rasa tanggung jawab kolektif buat kita semua, siapapun umat muslim yang ngeliat proposal ini, untuk ikut turun tangan ngebantu. Lanjut ke bagian keempat, rincian anggaran transparan. Nah, yang menarik banget dari pemaparan ini adalah gimana mereka bertransisi dari nilai spiritual yang tinggi langsung ke realitas angka yang sangat membumi. Ini krusial banget buat ngebangun rasa percaya calon donatur. 1,1 miliar rupiah. Tepatnya, Rp1.112.102,277. Ini adalah dana utama yang dibutuhin buat ngeberesin struktur inti bangunannya. Ya, angkanya emang masif banget. Tapi dengan belak-belakan ngebuka angka ini di awal, panitia ngeposisiin dana ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai target gotong royong yang pasti bisa kita capai bareng-bareng. Terus, uang 1,1 miliar rupiah itu larinya kemana aja sih?
Kalau kita bedah, mayoritas mutlak dari dana tersebut, hampir 1,1 miliarnya itu sendiri, langsung dialokasikan buat pekerjaan struktur beton. Make sense banget kan? Soalnya krisis awal mereka kan gara-gara lantai ambruk karena masalah struktur. Jadi masuk akal banget kalau panitia Giorgioan berinvestasi di fondasi dan beton supaya benar-benar kuat dan super aman. Sisanya, sekitar 16 jutaan, dipakai untuk pekerjaan tanah di awal. Dan biar nggak ada yang ragu sama angka gede tadi, panitia nyertain dokumen Rencana Anggaran Biaya alias RAB yang benar-benar presisi. Ini bukan hasil tebak-tebak buah manggis ya. Lihat deh rekapitulasi resminya. Setiap kubik tanah yang digali, setiap lonjor besi yang dipakai, sampai setiap volume beton yang dicor, semuanya udah dihitung pakai standar teknis. Transparansi absolut kayak gini nih yang bikin siapapun ngerasa tenang dan aman kalau mau nyisihin hartanya buat proyek ini. Bagian kelima, yang terakhir, jalan menuju amal jariah. Kita udah lihat desainnya yang memukau, kita udah paham landasan spiritualnya, dan anggarannya pun udah kita bedah bareng. Poin krusialnya sekarang adalah, apa langkah nyatanya? Pemakaran ini pinter banget menerjemahkan angka miliaran tadi jadi bentuk material fisik yang bisa kita bayangin. Waktu Anda lihat list kebutuhannya, kayak 867 zak semen, 23 truk pasir hitam, atau ratusan lonjor besi beton, proyek raksasa ini tiba-tiba terasa sangat bisa disentuh. Ya, kita mungkin nggak bisa bayarin satu gedung full, tapi kita pasti bisa ngebayangin nyumbang 10 zak semen atau beliin beberapa lonjor besi penyangga kan? Ini ngubah angka statis jadi peluang kontribusi nyata yang gampang dibayangin. Jadi, setelah semua penjelasan teknis dan angka-angka tadi, ujung-ujungnya kita kembali ke satu pertanyaan reflektif ini. Melihat ketangguhan dan semangat luar biasa dari warga Villa Bukit Tidar buat bangkit dari musibah, maukah Anda berinvestasi untuk rumah di surga? Maukah Anda jadikan tumpukan semen dan besi tadi sebagai amal jariah yang pahalanya nggak akan pernah putus mengalir, bahkan ketika kita udah nggak ada lagi di dunia ini? Kalau dalam hati Anda bilang iya, pintu kebaikannya terbuka lebar sekarang juga. Anda bisa langsung salurkan dukungan ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Masjid Nurul Jihad yang ada di layar. Kita semua tahu, masjid ini bakal berdiri tegak lagi, bukan sekedar karena kekuatan besi dan semen, tapi karena luar biasanya gotong royong umat. Pertanyaannya, saat bangunan megah itu akhirnya rampung nanti, akankah ada jejak kebaikan Anda tertanam di dinding-dindingnya?